waktu yang tidak panjang ini saya sadar perjalanan saya akan 4,5 jam pulang pergi, ngajarnya paling banter 1,5 jam ya. Mungkin saya akan mulai dulu dengan kuis pemahaman iman Anda ya. Ada banyak bencana dalam hidup kita. Oke, yang di depan mata Sumatera. Mungkin ingat juga 2006 gempa di Jogja. 2006 itu gempa Jogja, Klaten, Ganjuran, Bantul itu bruk. Itu 2006. Kalau 2004 itu tsunami Aceh. Atau bencana lain lah, pesawat terbang dari Surabaya, AirAsia mau ke Singapura, tiba-tiba jatuh. Saya menemani 2 anak nganter mama papanya naik pesawat Sriwijaya Air ke Pontianak. Anaknya belum sampai rumah di Gading Serpong, tiba-tiba dapat kabar pesawat ayah ibunya jatuh dalam perjalanan itu. Dan mereka harus menjemput papa mamanya dalam bentuk daging hitam yang sudah gak jelas lagi bentuknya. Maka pertanyaan saya buka pelajaran hari ini dengan kuis. Tuhan mengatur semua itu. Ya, ada bencana, ada kesusahan, ada yang sakit kanker, ada yang jatuh pesawatnya, ada yang kekeringan. Tuhan mengatur semua itu. B, Tuhan mengizinkan itu terjadi, mengizinkan. C, Tuhan tak berdaya sehingga itu terjadi. Tuhan mengatur, Allah Maha Kuasa. Ya. B, Tuhan mengizinkan, silahkan kata Tuhan. Tapi bukan dari Tuhan. Kalau mengizinkan itu kan bukan dari Tuhan. Ya. C, Tuhan tak berdaya. Tuhan kita kalah kuasa sama niat jahat manusia, dosa manusia. Tuhan kita kalah kuasa. Siapa yang pilih A, angkat tangan. Tuhan mengatur. Tuhan mengatur. Yakin, kok Bapak langsung turun sih Pak? Mantap gak Pak? Tuhan mengatur, gak ada temennya langsung turun. Yang C, Tuhan tak berdaya. Bapak, Ibu jelasin sedikit Bu. Kenapa kok Ibu punya keyakinan kayaknya Tuhan gak berdaya berhadapan dengan itu semua? Karena itu ulah manusia. Karena itu ulah manusia. Ulah manusia, Tuhan gak bisa stop. Kalau misalnya saya ingin gampar Ibu, Pak, kan ulah manusia nih, Tuhan bisa stop gak? Bisa. Mau saya coba bahwa Tuhan gak bisa stop. Bisa saya coba loh, Tuhan gak bisa stop. Saya mau gampar Ibu bisa gitu. Ya. Siapa yang milih B? Tuhan mengizinkan. Nah yang B ini Anda cari aman semua. Cari aman. Ya. Tapi mungkin baik kita berefleksi. Kalau kita mengatakan, kita kan percaya Allah kita tuh maha kuasa. Kalau lagu orang karismatik dari kitab suci kan mengatakan tidak mungkin sehelai rambut kita pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Rambut Anda rontok aja itu pasti seizin Tuhan. Ya, artinya Tuhan itu maha kuasa, mengatur semua itu iya atau enggak gitu. Kita percaya Tuhan maha kuasa, tapi kan kita seperti digoncang. Kok kemahakuasaan Tuhan kalah sama para pembabat hutan misalnya. Kalah sama orang yang mungkin sekarang ini sibuk melakukan dosa-dosa yang dia pikir Tuhan gak lihat. Gitu. Lalu yang C, Tuhan tak berdaya, kita seakan-akan menyangkal kemahakuasaan itu. Kalau kita punya konsep Allah maha baik, maka kita gak mungkin percaya bahwa Tuhan melakukan itu semua.
maka kita nggak mau pegang keyakinan bahwa Tuhan itu mengatur itu semua. Pernah terjadi perdebatan ini, ya A, B, C, A, B, C. Saya kasih itu di depan anak SMA Gonzaga. Dalam retret bersama saya kasih pilihan A, B, C. Tiba-tiba ada anak yang angkat tangan. Romo, saya punya jawaban sendiri katanya. Apa jawaban kamu? D, Romo, D. Apa D? Gelap Romo, otak saya nggak sampai kata dia gitu. Saya langsung, anak ini bagus. Ketika dia bilang gelap, otak saya nggak sampai, apa artinya? Misteri hidup yang tidak terselami. Ya. Kenapa kok yang kena gempa 3 keuskupan itu? Yang kena banjir bandang kemarin, hujan seperti itu 3 keuskupan itu. Kenapa kok daerah ini enggak? Kenapa yang ini kena celaka, yang ini enggak? Banyak hal yang dalam hidup kita ini misteri yang tidak terselami. Kenapa ada orang yang sangat kaya raya dengan rumahnya yang magrong-magrong, ya? Tapi kok kenapa ada orang yang manusia gerobak, tidurnya di gerobak, didorong dan sebagainya? Maka buat saya ada satu kalimat yang harus kita siapkan ketika kita beriman, ya. Itu adalah misteri hidup yang tidak terselami. Ya. Maka ini poin pertama yang harus kita ingat, karena bencana dan peristiwa itu up and down, naik turun. Mirip kayak dongeng favorit saya. Ini dari Anthony de Mello dongengnya. Ada seorang petani miskin, punya kuda cuma 1. Dia disebut miskin karena kudanya 1. Sedangkan orang lain kaya, kudanya 20-30. Lalu suatu ketika kuda satu-satunya ini kabur ke hutan belantara. Lalu tetangga-tetangga datang ke rumah Pak Tani. Aduh Pak Tani, kudanya kabur ya. Aduh kasihan Pak Tani, sekarang makin miskin, gak punya kuda lagi. Tapi aneh, Pak Tani itu tetap cool, tetap tenang. Dia menjawab begini, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu, kata dia. Ada jawaban menarik dari Pak Tani. Ketika makin miskin, dia tidak stres, dia tidak kecil hati, dia menjawab seperti itu. Ternyata kuda yang kabur itu ke hutan adalah kuda cewek yang cakep. Di hutan dikejar-kejar sama 20 kuda liar. Dubak. Saking takutnya tuh kuda cewek, dia masuk lagi ke kandang Pak Tani. Maka kabur, masuklah 20 kuda ke kandang Pak Tani. Pak Tani tutup pintu. Pak Tani jadi orang kaya. Punya 21 kuda. Tetangga-tetangga datang lagi. Waduh, congratulations ya Pak Tani, selamat, sekarang Pak Tani jadi orang kaya. Tapi aneh, Pak Tani tetap cool jawabannya. Bapak, Ibu, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu. Anaknya yang lelaki pengen naik kuda bapaknya. Bapakku punya kuda baru. Dia naik, dia nggak tahu itu kuda liar. Kedubak, ting, beletak, kakinya patah, jatuh. Tetangga-tetangga besuk, aduh Pak Tani turut berduka ya, anaknya Pak Tani semata wayang kakinya patah. Jawaban Pak Tani tetap sama, yaitu nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu. Tentara kerajaan datang. Anak-anak lelaki wajib militer untuk perang melawan kerajaan sebelah. Anaknya Pak Tani kakinya patah, maka lolos dari wajib militer. Anak-anak tetangga diangkut wajib militer. Tetangga-tetangga datang ke Pak Tani, lalu aduh Pak Tani seneng ya anaknya masih di rumah. Anak-anak kami diajak ke medan perang, mungkin balik tinggal nama. Tapi sekali lagi Pak Tani menjawab, Bu, Pak, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu. Saudara-saudari, bencana dalam hidup kita nggak pernah tahu ya.
sekarang terjadi kepada saudara-saudari kita yang di sana, it can happen to us gitu. Itu bisa terjadi juga pada kita. Maka saya kira sikap kita terhadap peristiwa-peristiwa hidup yang mungkin mengejutkan secara negatif, yaitu bencana, harus tepat. Menurut saya hidup di dunia ini harus ikhlas. Gak mungkin selamanya hidup kita tuh jalannya nanjak terus, baik terus gitu ya. Gak ada up and down-nya, gak ada susahnya, gak ada bencana. Lihat wajah-wajah Anda, ini kan wajah-wajah pernah menderita semua. Atau masih ada yang sedang menderita, kita gak tahu ya. Tapi buat saya ini guratan-guratan wajah kita ini kan bukti bahwa kita pernah melewati dan pernah menghadapi atau sedang menghadapi itu. Cuma sikap hati yang ikhlas ini harus kita siapkan. Jangan sampai kita berpikir berkat Tuhan buat kita itu hanya kalau hidup kita lancar. Ekonomi bagus, keluarga rukun, sehat. Itu artinya Tuhan memberkati kita. Tapi ketika kita terjadi bencana, ketika terjadi kesusahan, apakah Tuhan tidak memberkati kita? Nah, ini question mark besar. Maka kan ada buku yang ditulis di Amerika, Why Bad Things Happen to Good People. Kenapa hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang baik? Maka ini sebenarnya pertanyaan iman sebetulnya. Maka saya kira sebelum saya mendalami topik soal alam ciptaan ya, kita saya kira harus punya sikap iman yang benar menghadapi peristiwa-peristiwa hidup kita. Karena berkat Tuhan itu nggak bisa diukur secara materi. Secara fisik kita baik, maka Tuhan memberkati kita. Kalau secara fisik kita lagi susah, maka Tuhan nggak sayang sama kita, nggak bisa. Bom di gereja Santa Ana tahun 2000. Waktu itu saya hampir tahbisan. Saya tugas di paroki Duren Sawit. Lagi khotbah romonya, Romo Suryo lagi khotbah. Tiba-tiba ada bom di belakang sana. Misa jam 8. Memang tidak ada yang meninggal dunia. Tetapi banyak yang kakinya harus diamputasi. Karena misa jam 8 itu misa lagi penuh-penuhnya. Tapi ada orang taruh bom di sana. Seminggu kemudian ketika ada pertemuan lingkungan, saya datang ke lingkungan, ada seorang ibu yang sangat pengen sharing kesaksian. Romo, saya pengen kesaksian kata dia. Tumben-tumben orang Katolik pengen kesaksian. Biasanya orang Katolik kalau disuruh cerita, sharing, kesaksian langsung belaga ngilangin kepalanya, nggak kelihatan gitu ya. Tapi ini dia pengen ngasih kesaksian. Oke Bu, silahkan. Romo, saya merasa Tuhan itu sayang sekali sama saya. Loh kenapa Ibu? Minggu lalu ketika ada peristiwa bom, harusnya saya itu duduk di sana yang ada bom itu. Karena itu tempat favorit keluarga kami. Kalau misa senengnya duduk di kanan belakang. Tapi hari itu Romo entah kenapa ketika saya cegat bajai, dia mau naik bajai, Bang ke gereja. Sopir bajai tiba-tiba bawa dia ke gereja Keluarga Kudus Rawamangun. Bukan bawa ke gereja Duren Sawit. Ibunya juga mungkin sibuk. Ngapain ya atau dia ngantuk-ngantuk, dia nggak lihat jalan. Tahu-tahu sampai Keluarga Kudus Rawamangun. Bang, kok dibawa ke sini? Lah ibu emang tadi bilang gereja mana? Saya taunya ini Bu, kata dia. Karena posisi kalender itu tengah-tengah, ke kiri Duren Sawit, ke kanan Rawamangun. Nah, Ibu Katolik atau HKBP? Katolik Mas, nah itu Katolik Bu, sama Bu, ini gereja Katolik juga kata dia. Ada tulisannya, kalau HKBP di sebelah kiri Bu, HKBP itu kata dia gitu. Kayaknya ini sopir bajainya orang Batak, jadi dia tahu bedanya HKBP dengan Katolik. Terus ya udah sekeluarga misa.
Dan ketika pulang misa dia dapat berita ada bom di sudut kanan belakang. Aduh Romo, saya merasa Tuhan Yesus mencintai keluarga kami. Romo, apa jangan-jangan Tuhan Yesus nyamar jadi sopir bajai ya Romo? Dia sampai berpikir begitu, jangan-jangan Yesusnya nyamar jadi sopir bajai. Bu, ibu boleh bersyukur Tuhan baik sama ibu ya. Tetapi dengan kesaksian ini di depan korban bom ya Bu. Takutnya begini, orang itu berpikir gara-gara Tuhan Yesus sedang sibuk narik bajai ke Rawamangun, lalu dia nggak sempet nolongin yang di Duren Sawit gitu saya bilang. Apakah Tuhan lebih sayang sama yang lolos dari celaka daripada yang kena celaka bom di sana? Siapa yang lebih disayang Tuhan? Apakah Tuhan lebih sayang sama yang sakit lalu sembuh daripada yang sakit lalu mati? Apakah Tuhan lebih sayang sama orang yang tadinya miskin, tiba-tiba dia karirnya, ekonominya nanjak dan duitnya banyak sekarang, daripada orang yang miskinnya kronis nggak baik-baik ya sampai sekarang? Maka kalau kita pikir berkat Tuhan ukurannya itu adalah kehidupan di dunia itu baik-baik terus, bisa diukur secara materi, maka menurut saya di sini kita salah konsep tentang berkat Tuhan. Ya. Apakah paroki Bintaro yang jaya lebih diberkati Tuhan dari Bintaro yang tidak jaya? Apakah paroki Kapuk yang pakai I indah, kan dia indah kan, Pantai Indah Kapuk kan parokinya indah, kolektenya juga besar, lebih diberkati dari paroki Kapuk yang nggak pakai indah, yang hidupnya nggak indah-indahnya sama sekali? Ranking kolekte termiskin terkecil di Kuskupan Agung Jakarta sekarang ini, itu adalah ranking paling bawah itu paroki Halim. Dan ranking kedua paroki Kapuk ya. Itu seminggu 6 juta rupiah. Romo Sutio langsung, wah gua orang kaya nih. Lebih dari 6 juta, nggak masuk di ranking itu. Saya punya rankingnya 20 besar termiskin, kolektenya saya tahu itu. Maka kemarin ketika ziarah Porta Sancta, setelah menyelesaikan 9 gereja yang dekenat itu, saya memutuskan bersama teman-teman kita cari 9 gereja yang paling kecil kolektenya. Yang mungkin ada di jalan susah, jalan sempit gitu ya, yang orang nggak berpikir untuk jangan ke situ deh. Ya udah dapat Halim, Cilitan, Kapuk ya. Kota Bumi itu juga kecil prosentase kolektenya, dia diuntungkan umatnya banyak. Tapi sebenarnya kalau dihitung per kepala kolektenya ya kecil gitu. Maka kita kunjungin ke sana. Ya. Maka buat saya hidup ini kita nggak bisa ukur yang namanya berkat Tuhan itu dengan ukuran materi. Ya. Mari kita lanjutkan, itu pengantar. Ya. Nanti kalau udah lapar bilang ya saya juga mau pulang soalnya. Ya. Keutuhan alam ciptaan. Tolong klik langsung. Bapak Suci Paus Fransiskus ini menuliskan sebuah dokumen pada tahun 2015 ya. Itu namanya Laudato Si. Ya, sudah sering kita dengar. Tapi 2023, 8 tahun kemudian sebelum beliau wafat ya, sudah masa tua. Beliau menulis satu lagi namanya Laudate Deum. Dan kalau kita baca Laudate Deum, itu isinya kayaknya Paus Fransiskus lagi marah. Kalimatnya tuh kenceng dan keras, Laudate Deum itu. Nah, kenapa di situ beliau ingin mengatakan kepada semua orang yang berkehendak baik, ini krisis iklim udah nggak main-main.
Tapi kita juga aneh juga ya, Amerika pengen merebut Greenland ya. Greenland padahal kan isinya es semua ya. Kok pengen ngerebut sono, kenapa ya? Kok gara-gara gonjang ganjing ini kok logam mulia emas langsung pada naik. Ibu-ibu langsung sakit kepala kan. Aduh kenapa kita dulu gak nabung logam mulia pak ya kan. Dan sebagainya. Tapi Paus tuh ingin mengatakan ada orang yang berkehendak baik untuk menjaga alam ini. Tapi memang ada orang yang punya kehendak jahat. Maka dokumennya judulnya Laudate Deum. Laudate Deum artinya itulah pujilah Tuhan. Karena beliau ingin mengatakan dunia sekarang ini banyak yang mengarah pada laudate apa bahasa Latinnya ya, aku, ego ya. Jadi pujilah saya. Jadi berpusat pada demi kepentingan saya. Bukan untuk memuji memuliakan Tuhan, tapi untuk demi kepentingan saya, maka merusak dunia ini. Laudato Si masih bahasanya masih lunak Bapak Paus Fransiskus. Mari kita jadikan bumi ini rumah kita bersama. Itu kan dokumennya seperti itu. Tapi di Laudate Deum itu Paus kita itu nadanya marah. Krik terus. Ini Laudato Si, ya. Saya nggak tahu ya, bayangan kita tentang dunia ini kayak apa ya. Tapi saya kira sering ada perdebatan tentang bagaimana kita mengolah dan menguasai bumi ini. Ya. Bagaimanapun bumi ini kan harus diwariskan kepada generasi-generasi seterusnya. Kalau sudah habis oleh zaman kita, maka mungkin untuk leluhur, untuk anak-anak kita, keturunan kita, mungkin juga tidak ada yang kita sisakan. Ya. Klik terus. Nah mari kita lihat ini. Kisah penciptaan. Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 2 sampai bab 2 ayat 3. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya. Awalnya semuanya baik. Tapi sekarang kita lihat Jakarta ketika hujan besar aja sudah setengah mati kita hari-hari kemarin itu. Ya. Tidur itu kayaknya saya itu kalau udah malam sebelum tidur itu udah hujan deras. Saya langsung keliling ke got belakang Samadhi. Langsung ngelihat got yang ke kampung belakang itu banyak sampah atau enggak. Tapi untungnya memang karyawan saya sudah terlatih. Pokoknya tidak boleh ada sampah di got-got kita. Karena Samadhi itu kan di tengah, kita punya got besar. Di atas ini ada kampung, airnya turun semua ke Samadhi, di got itu. Tapi airnya turun lagi ke kampung Bulak di belakang. Jadi air dari atas nampung ke Samadhi, kalau ini nggak lancar kebuang ke sana, maka lalu banjirlah Samadhi. Ya tahun 2020 kamar saya kebanjiran. Saya lagi tidur, kasur saya udah kerendam. Dan orang yang retret di Samadhi waktu itu, ya itu malam tahun baru. Bapak Uskup juga lagi nginep di situ lagi. Maka Bapak Uskup dapat hoki banjir tanggal 31 Januari malam. Ya kalau Anda ingat malam tahun baru 2020 tuh ya sebelum Covid. Itu Bapak Uskup pagi-pagi pakai sarung nyekrop banjir gini. Ya. Akhirnya saya harus ganti kasur 300 kasur. Karena semua basah kerendam maka saya ganti. Dan selidik punya selidik. Air dari Samadhi tidak ngalir ke kampung. Di kampungnya itu juga banyak sampah. Sehingga lalu ya rumah-rumah di seberang saya pun itu satu pintu banjirnya. Jadi ketika di sono banjirnya satu pintu, nggak usah heran kamar saya kasurnya kerendam. Bapak Uskup lagi sibuk nyekrop, saya asik tidur di pulau dengan kapuk begitu. Banjir kayak gitu dibangunin sama frater. Tapi buat saya
awalnya dunia itu kan diciptakan baik adanya oleh Tuhan. Dan kita manusia punya tugas. Coba klik. Tugas manusia beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap bumi. Kalau kita baca ayat ini, maka lalu kesannya tugas kita manusia itu pokoknya menguasai bumi ini. Tapi kita lupa bahwa itu mungkin ada lanjutan tugas berikutnya. Ya, coba kita lihat. Kejadian bab 2, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Maka dari rumusan ini, tugas manusia ada 3, menguasai, mengusahakan, dan memelihara. Yang sekarang ini yang kejadiannya, mungkin kita banyak sibuk itu menguasainya, ya. Mengusahakannya juga kita semangat tuh. Tapi memeliharanya kita lupa. Sekarang ini karena Ardas Keuskupan Agung Jakarta kan keluar dari komputer saya ya. Ketak-ketik, sebarkan, minta izin Bapak Uskup setuju, sebarkan ke paroki. Ya. Saya malu kalau saya merumuskan Ardas tapi saya tidak melaksanakan. Dulu-dulu sudah ada suster-suster dari Carolus itu sudah promosi soal ekoenzim. Ekoenzim. Saya belum tergerak hatinya ekoenzim. Karena ekoenzim kan outputnya cairan untuk apa? Bisa buat ngepel, bersihin WC, buat bersihin muka bisa nggak Bu? Pupuk ya, untuk semprot-semprot pupuk. Romo, Samadi harus ekoenzim. Saya belum tergerak hatinya. Tapi 2026 ini tiba-tiba saya dapat wangsit dari Roh Kudus melalui YouTube. Ya, entah kenapa di YouTube tiba-tiba muncul FYP ya istilahnya ya. FYP di YouTube saya tiba-tiba muncul budidaya maggot. Budidaya maggot. Jadi sebetulnya YouTube itu kan membaca pikiran kita loh kadangkala. Kita sering mikir apa yang muncul di YouTube kurang lebih ke arah ke situ. Jadi ini membaca algoritma ya. Kalau kita kepikirannya sepak bola terus gitu ya. Tiba-tiba akan muncul Lionel Messi, Ronaldo dan sebagainya. Ya. Kalau saya mikirin Luna Maya gitu ya. Yang muncul di YouTube ya artis-artis. Ya, berita tentang artis-artis. Saya nggak tahu yang muncul di YouTube-nya Romo Sutio apa saya nggak tahu ya. Suatu ketika mau saya cek ya. Karena itulah isi pikirannya. Ya. Nah, saya muncul tiba-tiba budidaya maggot. Sakti ini binatang. Sakti ini binatang. Dan saya udah uji coba selama 30 hari ini nih, dari tanggal 1 Januari sampai 30 Januari ini, sukses. 150 gram telur maggot, saya beli online, 150 gram telur maggot. Itu 150 gram tuh cuma semangkok kecil gini ya. Saya teteskan, kasih ampas tahu di 5 baskom. Dalam tempo 5 hari, 5 baskom harus saya pecah menjadi 10 baskom. Saya pindahin jadi 10 baskom. Dalam tempo 20 hari jadi 30 baskom. Karena dan sekarang setelah 30 hari saya memanen 150 kilogram maggot. Dan itu dia bisa besar begitu. Dia memakan sampah saya 1,5 ton. Di Samadi itu sampah banyak. Ketika banyak tamu retret, otomatis sampah dari dapur itu banyak. Saya bubur, cari mesin yang harganya 2 jutaan, 3 jutaan.
saya masukin sampah organik ke situ, itu jadi bubur, terus saya kasih cairan fermentasi, saya masukin ember tertutup, saya kasih makan maggot. Wih, maggot doyannya minta ampun. Bahkan ada ikan koi saya mati, 40 cm ikan koi saya mati, sedih saya. Saya lempar ke maggot. Apa yang terjadi? 3 menit tinggal jadi tulang belulangnya ikan. Wih. Setelah maggot itu besar, saya kasih makan ke ikan saya. Ya, saya kasih makan ke ikan saya. Dan ikannya cepat besar. Dan dalam waktu dekat mungkin saya akan panen ikan nila, saya panen ikan bawal dan sebagainya. Tapi yang saya seneng sebulan ini saya nggak punya sampah organik ya. Yang plastik-plastik saya masih pusing nih kemana. Saya cacah terus saya apain ya. Khususnya kantong kresek itu kan nggak bisa diapa-apain ya. Maka saya kira kita itu punya kemampuan menguasai bumi ini. Tapi bahayanya kita itu mengeksploitasi bumi ini hanya untuk kenikmatan kita. Makan ini, makan itu, buang. Makan ini, makan itu, buang. Tapi ternyata Tuhan itu kasih ciptaan yang namanya maggot. Ya. Itu kayak belatung, tapi itu belatung bersih. Ya. Mungkin saya sampai pegang belatung loh Bapak Ibu. Ya. Tapi harus cuci tangan habis. Tapi setelah itu, setelah sukses, karyawan saya ngurus semua. Ya. Tapi buat saya ini suatu pengalaman 1 bulan. Ternyata saya jangan cuma menjadi Romo yang mencanangkan ardas. Tapi saya harus melaksanakan ardas itu sendiri. Ya. Nah habis ini ada gerakan menanam pohon. Ya. Sebentar lagi akan ada bahan terkait pertobatan ekologis dan tahun jubileumnya Santo Fransiskus Assisi ya. Kok semuanya tuh kayaknya sinkron ya. Indonesia dapat bencana, kok KAJ mencanangkan keutuhan alam ciptaan, kok Paus Leo XIV mencanangkan tahun jubileum buat Santo Fransiskus Assisi yang mencintai alam semesta dan juga binatang. Ya. Kok ini kayaknya sinkron semua gitu loh tahun 2026 ini. Maka mudah-mudahan di awal ini menjadi kesadaran kita. Klik terus. Ini sudah tugas kita ini 3 ini ya. Berkuasa, mengusahakan, memelihara. Klik. Yang terjadi kita sudah tahu ya. Kita sudah baca koran lah, baca berita, nonton televisi semua. Kejadian-kejadian, belum lagi nanti kalau musim panas, Indonesia sama Malaysia sengit-sengitan. Karena ada asap, ya toh, udah mulai begitu tuh nanti situasinya. Pokoknya tiap masa itu ada persoalan-persoalannya yang terjadi. Ya. Klik terus. Pelakunya siapa? Kita manusia. Ya. Maka saya kira kita bisa menjadi pelaku jahat yang tadi orang-orang yang berkehendak jahat kata Paus Fransiskus, atau memang pelaku-pelaku yang ingin melakukan hal-hal baik untuk dunia kita ini. Mulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin dulu saya lagi mikir memilah sampah apa manfaatnya ya. Tapi ternyata sekarang memilah sampah buat saya manfaatnya besar. Karena maggot itu kalau saya jual 1 kilo 20.000. 20.000. Pupuknya saya jual, pupuk dari maggot itu ada hasilnya 7.000 1 kilo. Ya. Ikannya nanti saya jual tergantung ikan apa. Jadi buat saya ternyata kita bisa menjadi pelaku yang baik. Daripada kita cuma menjadi pelaku yang mengkonsumsi segala sesuatu. Sekarang ini tim saya yang di bagian divisi sampah dan maggot ini selalu teriak ke dapur. Mana sampah, kirim, cepat sampah kirim. Ya, mungkin kalau dari Bintaro mau nyumbang sampah saya terima juga. Cuma ongkosnya kejauhan ya. Mungkin kalau lahannya masih ada, pelihara maggot Romo. Ya, tapi buat saya ini suatu tantangan kita menjadi pelaku yang baik atau pelaku yang jahat
yang malah membuat dunia ini terkonsumsi habis begitu rupa. Kita tidak dapat lagi meragukan bahwa alasan dari kecepatan yang tidak biasa dari perubahan berbahaya ini adalah campur tangan manusia yang tidak terkendali terhadap alam dalam 2 abad terakhir. Peristiwa-peristiwa yang berasal dari alam seperti letusan gunung berapi tidak cukup untuk menjelaskan proporsi dan kecepatan perubahan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Dunia kita makin panas kita makin pasang AC. Dulu ada perdebatan di paroki Stefanus Cilandak. Saya kira paroki yang terakhir-terakhir pasang AC itu salah satunya adalah Cilandak. Padahal Cilandak kan sebetulnya paroki cukup mampu kan, Stefanus ya kan. Yang paling terakhir kayaknya Cililitan. Tapi Cililitan bukan karena idealisme. Karena mereka nggak punya duit aja. Buat pasang AC nanti bayar listriknya, ininya sistem. Tapi Stefanus Cilandak, paroki yang cukup mampu, itu berdebat sangat ketat soal pasang AC atau tidak. Ya. Kalau Anda pernah ke gereja Stefanus Cilandak, mungkin dekat dari sini bisa ya. Itu kan bentuk bangunannya kayak joglo ya. Joglo terbuka 4 penjuru. Jadi altarnya di tengah. Altarnya di tengah, utara, selatan, timur, barat itu kebuka semua. Jadi umat itu ada yang di belakangnya altar ya. Tujuannya bagus, sirkulasi angin. Sirkulasi angin. Dulu-dulu mungkin keren tuh gereja kayak gitu, adem. Tapi lama-lama kan ngelekep juga. Jakarta kan lama-lama panas juga, ngelekep. Maka lalu terjadi perdebatan antara 2 aliran. Aliran pendukung AC dan aliran penolak AC. Yang mendukung AC itu siapa? Orang-orang kaya, bisnismen, pengusaha-pengusaha terkemuka di Pondok Indah. Mereka kan kelasnya konglomerat begitu, bukan pengusaha kayak Anda bukan ya. Kalau Anda kan pengusaha dalam artian tiap hari usaha ya kan. Ini kan pengusaha nih ya. Kalau yang di Pondok Indah tuh levelnya konglomerat ya. Yang punya Ciputra Group, yang punya Hokben, yang punya macam-macam lah di situ, orang Katolik yang kelasnya konglomerat di situ. Usul ke Dewan Paroki pasang AC dengan kalimat apa? Nanti semua instalasi kami yang membiayai. Dan setiap bulan kalau ada selisih bayar listriknya, kan Dewan Paroki kan mikir nanti bayar listriknya gimana gitu ya. Kalau nanti ada selisih bayar listriknya naik gara-gara AC, kami yang akan menutup kebutuhan bayar listrik itu. Kalau ada kerusakan AC, kami yang menservis atau menggantikannya. Jadi sebetulnya Dewan Paroki dan Romo itu tenang karena ada yang sponsor dari awal sampai akhir, sampai ke bayar listrik, sampai ke servis dan ganti kalau ada yang rusak. Tapi ada satu aliran yang sangat idealis, yaitu kelompoknya Bapak Franseda almarhum. Rumahnya juga di Pondok Indah. Cuma beliau orang Katolik yang sangat apa ya. Ya kita tahulah kalau orang NTT itu ya kekatoliknya kayak apa. Beliau bersama teman-temannya bilang begini. Apakah kita tidak kuat menderita bersama Kristus selama 90 menit? Yesus menderita disalib buat kita. Kita cuma karena kepanasan misa, kita nggak kuat dan nggak mau menderita bersama Kristus. Wah, berdebat antara idealisme, kelompok idealis dan kelompok apa ini? Kapitalis, ya kan? Kelompok kapitalis bertempur sama kelompok idealis. Dan the winner is, siapa pemenangnya? Kapitalis. Duit selalu menang ternyata. Ya setelah dipasang AC ya semua menikmati juga.
Tapi kan ternyata ya kita tahu lah bahwa dengan demikian sebetulnya banyak hal membuat dunia kita ini semakin panas gitu. Kita nggak bisa hidup gitu kalau misalnya panas gitu. Anak-anak kita apalagi ya. Ya maka buat saya ini tantangan tersendiri ya. Saya nggak tahu nih gereja Matius Bintaro defisit nggak nih punya AC banyak, kayak AC-nya sentral lagi. Aula saya aja, ballroom saya nggak berani pakai AC sentral. Padahal saya kan donaturnya dia kan sebetulnya ya. Saya bilang kita pakai AC standing aja. 5 PK, 5 PK, 5 PK, 5 PK, 5 PK. Itu pun sumbangan Polytron dari Jarum. Jarum kan punya Polytron. Saya tinggal WA, dikirimlah itu. Kenapa? Supaya nanti kalau kita lihat umatnya sedikit, 1 aja atau 2 aja. Kalau umatnya tambah banyak 4, 6 dan sebagainya. Karena setelah saya masuk Samadi, emang listriknya itu naik. Listriknya naik terus ya. Tapi sekarang saya udah kenceng sama Romo-Romo juga. Romo-Romo keluar dari rumah, dari kamar lebih dari 2 jam, matiin AC, saya bilang. Ya. Karena kadangkala ya itu Romo-Romo pergi, AC-nya nggak dimatiin. Anak-anak juga retret, udah saya ganti kuncinya, pakai kunci, mau nggak mau listrik dia padam dalam kamar gitu loh. Itu lumayan itu ya, smart system lah untuk itu ya. Saya mulai berpikir apa pakai PLTS ya, listrik tenaga surya. Tapi setelah saya hitung-hitung investasi awalnya nggak cucuk sama penghematannya. Karena investasinya masih sangat mahal tuh kalau pakai tenaga surya. Ya. Maka saya kira sekarang ini kita saatnya untuk berpikir ya. Bahwa untuk mewariskan dunia kita yang indah ini, itu kita perlu berbagai upaya. Klik terus. Krisis alam itu nyata, ditutupi, dianggap siklus alam, biasa. Banjir tuh biasa, kebakaran hutan biasa, ada gempa itu ya biasa namanya ini dan itu. Kita boleh deg-degan loh Jakarta, semoga enggak ya. Itu kan katanya patahan yang dari apa itu istilahnya Sukabumi, patahan yang katanya bisa mengancam kita juga nih ya. Ya itu saya kira harus kita waspadai juga. Tanggal berapa ya, Januari tahun lalu Pak di Jakarta. Saya lagi kasih renungan Natal di Kementerian itu yang dulu Menteri Susi itu, Kementerian Kelautan ya. Di lantai 28. Saya lagi khotbah, pendeta di bawah dengerin khotbah saya. Saya lagi khotbah, kita jadi manusia harus beriman saudara-saudari. Jangan takut terhadap segala goncangan kehidupan. Tuhan pasti menolong kita. Tiba-tiba gempa. Lagi khotbah gitu, saya gempa goyang, benar-benar goyang. Mimbar saya juga goyang gitu loh. Tuh saya sakit lihat-lihatan sama Pak Pendeta. Kabur enggak? Pak Pendeta ngeliatin saya juga. Karena kalau saya bilang dari mimbar, saya bilang mari kita keluar evakuasi. Ya semua pasti keluar ya. Tapi kan saya baru khotbah. Kita harus punya iman. Jangan takut terhadap goncangan dunia menghadapi kehidupan kita. Kan yang saya maksud bukan gempa gitu kan. Yang saya maksud kalau sakit, dikritik orang, dicaci maki orang, jangan takut gitu kan ya. Tapi ini beneran dikasih goncangan tuh sama Tuhan tuh. Aduh, untung cepet-cepet saya amin tuh khotbah. Langsung doa syafaat, berkat, makanan bungkus bawa pulang. Tapi saya kira ini kita menghadapi dunia yang serba nggak pasti ya.
Ya, tantangan buat kita semua. Menyalahkan orang miskin, sorry belum. Ini penyebabnya orang miskin yang bikin dunia ini kotor, dunia ini banjir dan sebagainya. Ya. Lalu solusinya tidak menyelesaikan masalah. Dampak perubahan iklim bentuknya kayak gini situasinya. Ya. Sekarang itu penyakit makin aneh-aneh ya kalau menurut saya ya. Kemarin saya baru ketemu dokter, saya besuk satu Romo yang sakit di Karoles. Romo, sekarang Romo harus waspada sama sakit batuk ya. Sakit batuk zaman sekarang itu katanya nggak sembuh sama obat-obat yang biasa, harus pakai antibiotik katanya. Lah, kenapa bisa gitu dok? Kayaknya waktu saya dulu jadi anak kampung gitu ya, ya namanya batuk ya minumin aja apa komik terus apalah gitu ya obat batuk ibu dan anak gitu. Tapi sekarang kok ada batuk yang katanya menaun yang kok nggak baik-baik gitu. Maka itu baru batuk. Belum tiba-tiba penyakit yang rumit-rumit itu makin aneh-aneh ya. Cancer ini kok katanya sekarang ini makin muncul di mana-mana. Saya coba pikir-pikir, apakah karena kita di Jakarta ini kan hidup dengan udara di atas kita ini kayak kabut kan sebetulnya. Ya. Kalau kita ngelihat dari atas tuh mendarat ya dari pesawat ke Jakarta gitu, kan kayaknya suram gitu ya. Beda kalau kita mendaratnya mungkin bukan Jakarta lah misalnya Manado aja. Kita mendarat di Manado aja. Itu kayaknya enak gitu. Cus, hijau semua, langit biru. Saya foto-foto itu di salib yang besar di Manado ya. Langitnya biru sekali. Sedangkan kita di Jakarta nggak pernah dapet langit biru gitu. Maka ini bukti bahwa mungkin udara di sekitar kita juga nggak bersih. Dan ujung-ujungnya apa? Yang kita hirup ini bisa jadi penyakit juga nih. Ya. Aduh dalam hati saya penyakit makin gak jelas. Umur manusia memang katanya makin panjang. Karena kehebatan teknologi di bidang kedokteran, dokter-dokternya juga makin pinter. Yang terdampak masyarakat miskin, keluarga pesisir, banjir itu, petani dan anak-anak. Saya kira ini situasinya. Klik. Oh, tapi Natalan kemarin tuh saya jadi tahu orang Katolik itu kerjanya di mana aja. Saya jadi tahu ya. Eh, Diundang ke badan cyber. Oh, ketemu orang-orang Katolik yang jadi orang-orang penting di apa namanya anti terorisme secara digital. Terus diundang ke Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Sekarang tuh kan dipecah jadi 3 tuh. Mendikdasmen, tinggi dan sains, ya, science sama budaya. Oh jadi orang-orang Katolik yang bekerja di bidang pendidikan ini. Ya. Maka sekarang ini kan ekonomi dunia ya kita tahu lah gonjang ganjing. Bersyukurlah dulu Romo Sutio cari dana tahun 2000 berapa dulu ya? 2023. Sekarang nih yang cari dana cuma dapat 500-an Romo. 500, 600 gitu ya. Yang beruntung dulu Kalvari. Kalvari paling awal dapatnya 3 hari 5M. Waktu itu awal-awal ya mulai Romo Sutio dapat kayaknya hoki terakhirnya di dia gitu loh. Setelah itu mulai turun ya udahlah ya. Tapi buat saya sekarang ekonomi dan repotnya banyak gereja sekarang bangun. Bukan cuma di Jakarta loh, Jakarta sih tinggal dikit yang bangun gereja dan biasanya duitnya udah lumayan. Ini saya repot sebetulnya, ini curhat saya aja nih ya. Repotnya saya tuh apa? Kalau paroki-paroki kalau nggak salah Romo cari dana di paroki dibatasi setahun 3 kali ya. Nerima dari luar cari dana di sini 4 kali. Nah kalau di tempat saya itu nggak berhenti, nggak ada batasnya.
Kayak Bapak Uskup lempar proposal aja. Diteruskan ke Romo Yus. Diteruskan ke Romo Yus. Pas ketemu, Romo, gimana Romo, proposalnya sudah numpuk belum dari saya? Banyak Bapak Uskup, pokoknya saya antri seikhlas saya aja ya Bapak Uskup ya. Pokoknya saya antri. Kalau di paroki kan enak, udah ada peraturan 4 kali gitu ya. Atau bilang ya sudah banyak cukup gitu. Dan gak tahu juga orang-orang di daerah di Papua itu kan gak tahu. Bisa ke sini, bisa ke Kelapa Gading, mereka gak tahu gitu. Nah maka sekarang ini keuangan dunia ekonomi kita juga harus kita waspadai juga ya. Konferensi-konferensi iklim, ini pertemuan-pertemuan. Gereja, nah sekarang di sini sesuai poinnya buat kita ya. Sejujurnya saya sendiri bukan bidang saya lah, soal alam, lingkungan hidup itu bukan bidang saya ya. Saya itu cuma diminta menjadi koordinator untuk penggerak Ardas ini dan itu ya. Tapi saya kira kita bisa bertanya ya, kita bisa melakukan apa. Saya kira dekanat ini Bintaro itu masuk ke Tangerang 2. Tapi yang jelas di Kuskupan Prokaritasnya itu memilah dan mengolah sampah, terus kita nanam pohon, lalu satu lagi lomba ekonomi sirkuler. Itu gerakan bersama, nanti akan dilombakan. Kelompok mana yang bisa mengubah barang bekas jadi sumber ekonomi baru, itulah yang akan dapat hadiah dari Kuskupan. Karena ini harus dipicu. Ya, kita mengolah bahan bekas jadi sumber ekonomi baru. Ada 3 anak cewek lulusan Santa Ursula Jakarta. Salah satunya tuh anak mungkin pernah kenal nama Sony Keraf. Menteri apa dulu ya? Lingkungan hidup. Terus juga dia Sony Keraf tuh soal bahasa Indonesia apa dulu ya? Itu Goris Kerap ya lain ya. Goris Kerap, Sony Kerap, saudaraan lah. Ini 3 anak cewek nih. Lulusan luar negeri. Pergi ke NTT, liburan. Ketika mereka liburan, ada kejadian. Ini kan 3 cewek ini lulusan Santa Ursula yang cewek semua sekolahnya, anak-anaknya. Sehingga militansi cewekisme ya, feminismenya itu sangat kuat. Maka 3 anak cewek ini sedih. 3 anak cewek ini sedih, terus berpikir kita harus bikin apa. Akhirnya mereka melakukan analisis sosial. Di kampung situ ada apa. Dan ternyata di kampung situ banyak bahan-bahan yang bisa dibikin anyaman. Oh ya udah, mari kita latih mereka untuk menganyam. Dikirim profesional dari Jakarta melatih ibu-ibu untuk menganyam. Suami-suami pada protes di NTT. Kan lelaki sentris ya kan. Protes, istri-istri kerjaannya di rumah. Cuci piring, sapu-sapu, masak dan bersih-bersih. Itu pekerjaannya istri-istri, bukan bekerja di luar. Tapi kan oleh 3 cewek lulusan luar negeri ini dilatih menganyam. Dan ternyata anyamannya itu bagus-bagus. Ada yang dibikin tempat tisu, dompet, ada yang dibikin kayak jaket dan sebagainya. Dijual di Grand Indonesia. Karena mereka ini jaringan lulusan Ursulanya banyak. Dibawalah hasil produksi yang bagus itu dan kualitasnya bagus dijual di Grand Indonesia. Duitnya dibalikin ke kampung di NTT untuk kesejahteraan mereka. Apa yang terjadi? Anak Ursula ini 3 senang sekali. Kan tadi saya bilang penggerak feminisme bisa membuat suami cuci piring dan bersih-bersih rumah, itu kesuksesan kedua. Kesuksesan pertama adalah kesejahteraan keluarga di sana. Ya. Maka ini salah satu contoh ekonomi sirkular yang harusnya jadi sampah begitu aja,
Tapi ternyata dengan otak yang pintar, dengan training yang bagus, lalu menjadi suatu gerakan ekonomi yang luar biasa. Maka saya kira sampah bisa menjadi duit gitu loh. Di kampung sawah itu ada pojok 3R namanya. Orang yang buang sampah ke dia dikasih biaya berapa ya, sebulan 500.000 gitu kalau nggak salah, bayar ke dia. Lalu sampah itu oleh dia diubah menjadi biodiesel. Biodiesel ya. Satu sisi dia dapat duit 500.000 dari warga di situ. Satu sisi yang lain bayangkan kalau 30 warga kasih sampah ke dia. 500.000 kali 30, 15 juta. Sampahnya dia ubah menjadi biodiesel, bisa untuk menghidupkan mesin ini, mesin itu, untuk produksi ini, produksi itu. Dia dapat keuntungan ekonomis yang lain. Itu mas-mas lulusan mungkin SMP, bukan insinyur teknik dari ITB atau IPB Bogor gitu, bukan. Tapi karena dia berpikir sedemikian rupa, sampah bisa menjadi sumber rejeki yang luar biasa buat dia. Ya. Gereja itu siapa? Kita.